Halo, selamat pagi. Kita bertemu kembali di Prakarya dan Kewirausahaan kelas 10 untuk materi keempat, budaya non-benda. Untuk materi perhitungan biaya produk, kerajinan, inspirasi budaya lokal non-benda oleh Ibu Niputu Veronica Darmayanti. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, siswa dapat melakukan penghitungan biaya produksi kerajinan dengan inspirasi objek budaya non-benda. Siswa dapat melakukan pemasaran produksi kerajinan berdasar inspirasi non-benda. Siswa dapat melakukan evaluasi produksi kerajinan berdasarkan inspirasi non-benda. Seorang wirausaha harus memiliki pengetahuan tentang perhitungan biaya, strategi pemasaran yang tepat, dan juga dapat mengevaluasi produk kerajinannya. Sehingga di kemudian hari ia dapat lebih meningkatkan kualitas dari produk kerajinan yang dihasilkannya. Menurut Mulyadi, biaya produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Sebelum memulai menjalankan usaha, kita harus terlebih dahulu menghitung biaya produksinya. Hal ini dilakukan agar biaya yang dikeluarkan tidak melebihi target. Unsur biaya produksi meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Biaya yang termasuk ke dalam overhead adalah biaya listrik, bahan bakar minyak, dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk mendukung proses produksi. Dalam menentukan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan usaha harus tepat dan akurat. Karena apabila harga jual terlalu tinggi, maka akan menyebabkan produk kurang bersaing di pasaran. Sebaliknya, apabila harga jual produk terlalu rendah, maka tidak akan memberikan keuntungan bagi perusahaan dan pihak yang berwirausaha. Cara menentukan harga pokok produksi menjadi sebuah hal penting, sebab berkaitan dengan laba yang akan diperoleh. Berikut metode penghitungan dari biaya produksi, di mana biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga produksi dan ditambah biaya overhead menjadikan dia salah satu biaya produksi. Selanjutnya kita akan masuk kepada pemasaran kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Pemasaran dapat diartikan sebagai kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Atau dapat dikatakan produk dan jasa, nilai, biaya, dan kepuasan. Dalam pemasaran terdapat produk sebagai kebutuhan dan keinginan orang lain yang memiliki nilai sehingga diminta dan terjadi proses permintaan, maka terjadi pemasaran. Seorang wirausaha sebaiknya perlu mengenal terlebih dahulu jenis konsumen. Hal ini penting bagi seorang wirausaha dalam memasarkan produk kerajinannya. Selain mampu mengidentifikasi jenis konsumennya, seorang wirausaha juga harus mampu mengenali pesaingnya. Hal ini untuk mengetahui tingkat keberhasilan sejauh mana produknya dapat dipasarkan, mengetahui perbedaan produk dengan para pesaingnya, dan untuk menerapkan strategi yang akan diambil agar mampu untuk bersaing. Di mana kemajuan zaman yang semakin modern ini mempermudah para pengusaha untuk memasarkan produknya, seperti memanfaatkan media sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan lainnya. Selain itu, seorang wirausaha juga dapat mengenalkan produknya melalui acara-acara sebagai strategi pemasaran utamanya. Untuk menjangkau pasar lebih luas, seorang wirausaha hendaknya mengembangkan strategi pemasaran dengan membentuk humas dan membuat iklan di media massa seperti koran ataupun media elektronik. Berikut beberapa tips strategi penerapan pemasaran. Yang pertama,
menentukan target market dari usaha kita. Hal ini salah satu menjadi bagian penting karena jika kita target pasaran tepat sasaran, maka promosinya lebih efisien dan efektif. Yang kedua, berpromosi sesuai dengan target. Produk yang harus dipromosikan ini mulai dari seperti pembagian brosur ataupun juga bisa memasang iklan di berbagai media, baik media cetak ataupun media elektronik. Lalu yang ketiga, hasil produk kita sebaiknya unik. Hal ini agar produk dari kreasi kita dapat menjadi trademark dan cepat dikenal orang atau dapat diingat orang. Karena sesuatu yang berbeda seperti dari kemasan, bentuk, ataupun warna itu cepat sekali diingat oleh orang. Dimana kalau kita ketahui produk baru tersebut sebenarnya boleh dalam bentuk produk yang sudah pernah ada di pasaran, caranya gitu ya, ini belum ada yang pernah di pasaran, atau kita dapat membuat produk yang telah ada di pasaran namun dimodifikasi dengan tampilan yang berbeda. Yang keempat yaitu penghargaan. Nah, di sini kita dapat memberikan penghargaan yang simple mungkin kepada konsumen kita yang loyal, misalnya dengan memberi seperti kupon untuk pembelian berikutnya, atau juga ada potongan harga bila mengajak satu orang atau lebih. Nah, dengan demikian kita bisa menawarkan produk kita lebih cepat dijual dan penjualan kita akan meningkat. Lalu yang kelima, menggandeng partner usaha lain. Kita dengan menggandeng partner, kita bisa menjalin kerjasama ini dengan usaha kita, misalnya dengan event organizer. Itu lebih kepada souvenir mungkin ya, jadi dalam misalnya undangan perkawinan, biasa ada souvenir perkawinan, ataupun saat ulang tahun, souvenir ulang tahun. Lalu kita juga bisa menjajakan pada pusat rekreasi atau tempat hiburan, museum, atau tempat wisata khas daerah. Nah, dengan demikian, produk kita bisa saja mencapai target sasaran yang tepat dan lebih cepat terjualnya. Hal yang perlu kita lakukan adalah memberikan fee atau komisi kepada orang yang kita jadikan partner tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada evaluasi produk kerajinan budaya non-benda. Tahap terakhir yang dilakukan setelah kegiatan produksi maupun pemasaran adalah tahap evaluasi, yang bertujuan untuk memperbaiki hasil produksi atau manajemen supaya menjadi lebih baik. Evaluasi sendiri dapat dilakukan dengan cara membandingkan rencana usaha yang sudah dibuat dengan hasil yang telah dicapai pada akhir masa produksi. Selain itu, dengan adanya evaluasi akan memberikan dampak positif bagi seluruh pihak yang terkait. Karena dengan evaluasi kita dapat mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan dalam kegiatan produksi, termasuk di dalamnya produk kerajinan yang kita hasilkan. Evaluasi juga dapat dilakukan sebelum pendistribusian produk kerajinan ke pasar. Dengan adanya penyeleksian produk, maka akan menjamin kualitas produk kerajinan tersebut. Beberapa faktor yang menjadi dasar pertimbangan evaluasi antara lain sebagai berikut. 1. Faktor keuntungan. Jika setelah diperhitungkan ternyata tidak memberi keuntungan yang memadai, maka sebaiknya pilihan yang bersangkutan dibatalkan. Kedua, faktor penguasaan teknis. Cara pembuatan produk kerajinan perlu dikuasai atau dipelajari dengan baik oleh para karyawan atau pengrajin, sehingga hal ini tidak menjadi kendala di kemudian hari. 3. Faktor pemasaran. Ketika akan memasarkan produk kerajinan, maka harus teliti kemungkinan pemasaran dan prospek pemasarannya di waktu mendatang. 4. Faktor bahan baku.
Bahan baku merupakan faktor penting yang ikut menentukan tingkat harga pokok dan kelancaran proses produksi. 5. Faktor tenaga kerja. Hal yang perlu dipertimbangkan adalah tersedianya tenaga kerja, di mana kita harus memungkinkan untuk pemenuhannya, baik dalam jumlah, keahlian, maupun jasa. 6. Faktor modal. Perlu dipertimbangkan kesesuaian antara modal yang disediakan dengan kebutuhan jenis usaha kerajinan yang dibutuhkan. 7. Faktor resiko. Tingkat resiko yang akan ditanggung perlu dipertimbangkan dengan besarnya keuntungan yang diperoleh. 8. Faktor persaingan. Di sini perlu dipelajari situasi yang terjadi dan disesuaikan dengan kemampuan dalam menghadapi persaingan dari segala jenis usaha, baik dari hal modal maupun pemasarannya. 9. Faktor fasilitas dan kemudahan. Fasilitas yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha kerajinan dan kemudahan penyediaannya menjadi pertimbangan penting. Misalnya, kemudahan yang mungkin dapat diperoleh dari pemerintah, seperti pajak. 10. Faktor manajemen. Pertimbangan penting lainnya adalah produk pengelolaan yang penting sesuai dan bagaimana kemampuan pengusaha untuk mengelolanya. Hal ini sering diabaikan dalam mendirikan perusahaan kecil. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan ada juga seperti peraturan pemerintah, pertimbangan etis lingkungan, dan sebagainya. Baik, demikian materi untuk penghitungan biaya produksi, pemasaran produk, dan evaluasi produk kerajinan inspirasi budaya lokal non-benda. Kita bertemu lagi di materi lainnya. Terima kasih, salam sejahtera.